Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa jami'i man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita akan meneruskan membaca kitabnya Sayyidina al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrah bi barakati Syekhina wa murabbi arwahina Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Razzaq Mazzawiyah hafizahullahu ta'ala, sebagai tambahan wawasan kepada kita, tambahan bekal kepada kita di dalam bersuluk dan bertariqah di bawah bimbingan guru kita. Mudah-mudahan figur demi figur, kalam demi kalam yang kita baca dan kita dengarkan akan membantu kita di dalam bersuluk dan bertariqah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah bimbingan para guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Arifu, berkata siapa? Asy-Syaikh Al-Arif Al-Qudwatu, yang menjadi qudwah al-muhaqqiq, yang muhaqqiq. Di sebelumnya sudah diterangkan sedikit tentang makna asy-syekh, tentang makna al-arif, tentang makna al-qudwah, tentang makna al-muhaqqiq. Tajul arifin, mahkotanya orang-orang yang al-arif, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sering ada di lingkungan orang-orang yang bersuluk, orang-orang yang bertariqah, maka hampir setiap detik kita akan mendengar kalimat yang keluar dari lisan guru kita, al-arif billah, al-arif billah. Qala al-arifun, qala al-arif Asy-Syaikh fulan, Sayyidi fulan, dan seterusnya. Yang disebut adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, yang senang menyebutnya insyaallah. Juga termasuk daripada orang-orang yang dekat dengan Allah, dan kita yang mendengarkannya, senang mendengarkannya, cinta mendengarkannya. Mudah-mudahan juga berkait bi'adhyalihim, bisa memegang ujung daripada surban atau selendang mereka, sehingga bisa berantai ada di bawah anwar mereka, nur mereka. Al-arifina billah min awliyaillah wa ahlillah wa ahibbaih radhiyallahu ta'ala anhum wa jazahumullahu anna khairal jazaa. Al-Imam
Izzuddin bin Abdissalam pernah mengatakan, ma'rifatul abdi li rabbih nurullah alladhi yaqdhifuhu fi qalbi abdihi fayudriku bidzalika an-nur asrar mulkih wa yushahidu ghaiba malakutih wa yulahidu sifati jabarutih. Jadi yang disebut ma'rifat itu, kata Sayyidina al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam, ma'rifat adalah nur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan di hati hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nur tersebut si hamba bisa idrak, menemukan, mengetahui, diberikan futuh tentang asrar mulki, rahasia-rahasia kerajaan Allah, rahasia-rahasia kekuasaan Allah. Bahkan bisa menyaksikan perkara-perkara yang samar, yang tidak secara umum bisa disaksikan, dan bisa melihat tanda-tanda dan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala tilkal anwar, anwarul ma'arif, dengan barakahnya guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, qudwah-qudwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajul Arifin, beliau Sayyiduna Imam Ibn Athaillah dijuluki Tajul Arifin, mahkotanya orang-orang yang al-arif billah. Mahkota itu yang paling tinggi diletakkannya di atas kepala. Gak ada mahkota itu diletakkan di punggung, apalagi di kaki. Kalau kita seperti saya al-faqir, jangankan diletakkan di dengkul, diletakkan di bawah sandalnya al-arifina billah, sudah beruntung. Ya laitani an akuna turbatan min turab allasiqati bina'lihim. Seandainya kita termasuk di antara debu yang menempel di sandal guru-guru kita al-arifin billah, itu adalah sebuah keberuntungan. Itu adalah suatu kemuliaan. Apalagi lebih daripada itu. Debu yang menempel ke jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekitarnya lebih mulia daripada 7 langit, bahkan lebih mulia daripada Sidratul Muntaha. Bahkan lebih mulia daripada Al-Jannah wan Nar, karena menempel kepada seorang hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau selamat, kita mau beruntung, berusahalah terus kita ini untuk dekat dengan guru-guru kita, karena mereka yang dekat kepada Allah melalui guru-gurunya, guru-guru-gurunya, sampai kepada al-awliya, al-arifin,
sampai kepada as-sahaba radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan dari sumber besarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa beliau ini sampai dijuluki Tajul Arifin, mahkotanya Al-Arifin? Karena beliau mewarisi ilmu, ma'rifat, asrar daripada gurunya Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi. Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi mewarisi dari gurunya Sayyidina Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzuli. Begitu juga Al-Imam Asy-Syadzuli mewarisi dari gurunya Sayyidina Al-Imam Abdus Salam bin Mashish. Sayyidina Al-Imam bin Mashish dari gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya At-Taj, mahkota, itu tidak bedanya dengan tahta atau mahkota kerajaan. Ada raja yang paling besar, ada raja yang kelasnya raja dunia, ada raja yang kelasnya raja setiap negara, ada raja yang kelasnya setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kecamatan, desa, dan kampung, yang biasa disebut di dalam jajaran al-auliya sebagai al-kutubiyah. Ada kutub tingkat desa, ada kutub tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat satu negeri, tingkat dunia yang paling tinggi. Walaupun kita tahu bahwa al-kutub al-mustalah fi satu di dunia ini. Idza utliqal qutub fahuwa al-qutbul mustalah. Satu pada masanya sebagai khalifah daripada wali-wali kabir, sebagai khalifah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam pelajaran para ulama disebutkan wali kutub yang pertama sesudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Kemudian Sayyidina Al-Imam Abi Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, thumma man ba'dahum min al-awliya as-salihin wal 'arifin bi rabbil alamin. Allah Allah. Tajul Arifin, taj mahkota, ini bisa diwarisi, yang tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, setelah melalui tarbiyah, setelah melalui taujihat, irsyadat dari gurunya, sampai akhirnya diberikan oleh gurunya dengan isyarah daripada guru yang sebelumnya, atau bahkan isyarah dan perintah langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah. Walisanul mutakallimin, dan jubirnya al-mutakallimin. Siapa al-mutakallimun? Ulama ahlu tauhid. Jadi jangan kira orang sufi itu tidak tahu tauhid, karena at-tasawuf adalah
penjabaran lain daripada kalimat ihsan, bahkan pengembangan daripada rukun agama yang ketiga itu, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak, atau dibacanya fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Syekhina Syekh Sa'duddin Al-Murad rahimahullah ta'ala qaddasa sirrah sering membaca fa illam takun tarah, maka apabila kamu sudah bisa meniadakan dirimu, maka kamu akan melihat Tuhanmu. Daripada pengetahuan kita tentang Allah, sifat-sifat Allah, dan seterusnya. Imam waktunya. Artinya pada waktu beliau masih hidup, tidak ada yang seperti beliau. Wa wahidu asri, dan satu-satunya orang di masanya. Tajuddin, ini biasa disebut laqab secara langsung. Mulai tadi itu laqab semua, tapi ini yang paling dekat dan biasa disebut Tajuddin. Abul Fadl, ini biasa disebut kunyah. Bisa kunyah itu yang banyak dinisbat kepada putra laki pertama. Misalkan saya punya anak laki yang pertama Muhammad, berarti Abu Muhammad. Misal Sayyidi Abdul Karim Al-Bekasi punya putra namanya Nawawi, Abu Nawawi atau Abu Nawawi. Bisa juga kepada perbuatannya. Perbuatannya apa yang paling nonjol di masyarakat? Dia adalah seorang yang paling dermawan, misalkan Al-Karam, Ahlul Karam, bisa disebut Abul Karam. Pak, sebagian ulama ada yang seperti itu, seperti misalkan Sayyidina As-Sahabiyil Jalil Anas bin Malik, kunyahnya Abu Hamzah. Bukan berarti dia punya putra nama Hamzah, tidak. Tapi karena beliau senang sayuran namanya Hamzah. Kesenangan guru kita Syekhna Syekh Muhyiddin. Kalau orang Arab bilang fattush. Kalau orang Madura bilang serean. Kalau bahasa Indonesianya daun krokot. Biasa di sawah-sawah atau pinggir-pinggir sawah itu namanya Hamzah. Kalau di Madura biasa dibikin pakannya jangkrik. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang tahu, sehingga tetangga-tetangga saya di rumah sudah mulai senang pada sayuran itu. Namanya Hamzah. Al-Fakir senang juga, karena guru Al-Fakir senang, saya jadi senang. Sebelumnya saya kurang senang kepada sayuran itu, bahkan takut memakannya. Tapi karena guru kita senang menikmati sayuran Hamzah atau krokot atau fetush, maka saya senang juga. Apa yang disenangi guru, kita senangi. Apa yang dibenci guru, kita jangan dekati. Itu yang diajarkan oleh salafun salih.
radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebagai contoh, Al-Imam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an itu senang makan thum. Thum itu bawang putih. Tapi setelah beliau melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan thum, maka Sayyiduna Sahabi Abu Ayyub Al-Ansari memutuskan untuk tidak makan thum lagi setelah tahu bahwa Nabi tidak memakannya. Padahal itu tidak haram. Hukumnya boleh-boleh saja. Tapi karena ikut gurunya. Misalkan gurunya tidak senang rokok, maka muridnya harus menjauhi juga. Kalau belum bisa meninggalkan, jangan menampakkan. Kata orang Madura, tak ngitek lah, bersembunyilah. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati guru kita. Dan itu disyariatkan. Ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaf'aluna ma yaf'alu sayyiduhum. Wajtanibuna ma yakrahuhu sallallahu alaihi wasallam talibina liridahum muktasibina lihubbihi. Talibina liridahu muktasibina lihubbih. Karena mereka mencari ridhanya Nabi dan berusaha untuk mendapatkan cintanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencari cinta guru bukanlah suatu yang riya, bukanlah tasannu, apabila kita lakukan secara ilmiah dan lillahi subhanahu wa ta'ala. Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Ini menangnya orang Arab ini begini. Nasabnya itu disebut Sidi Ahmad, Ibni Sidi Muhammad, Ibni Sidi Abdul Karim, Ibni Sidi Athaillah. Ini 4 disebut semua. Subhanallah. Ini keistimewaan tersendiri, kelebihan tersendiri bagi bangsa Arab. Lah kita ini orang Islam, ikuti mereka. Karena kebiasaan mereka itu adalah kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ila man ba'da haula as-sadat wal-kibar min nasabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidi Syekh Muhyiddin, kalau saya tulis nama beliau Syekh Muhyiddin Mazawiyah, beliau selalu berkata, tambah ayah saya, tambah kakek saya. Nah, ini menjadi tarbiyah tersendiri kepada kita. Menjadi tarbiyah tersendiri kepada kita. Mencari barakah guru kita, orang-orang tua kita. Radhiyallahu an. Mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu dari Sayyidina al-Imam Ibnu Athaillah wa nafa'ana, dan mudah-mudahan beri manfaat Allah kepada kita bihi akan Sayyidina al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita, merestui kita dan memberkahi kita dengan barakahnya yang
menyuruh dan menghimbau untuk membaca kitab ini. Yang membaca dan yang mendengarkan mudah-mudahan selalu mendapat madad daripada guru-guru kita, dengan barakahnya mereka yang bersambung kepada orang-orang yang sebelumnya, sampai Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, sampai kepada Imam Abil Abbas Al-Mursi, sampai kepada Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, sampai kepada Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, sampai kepada Imamil Muttaqin Sayyidil Awwalin wal Akhirin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirra, alhamdulillahil munfaridi bil khalqi wat tadbir, al-wahidi fil hukmi wat taqdir, الملك الذي ليس له في ملكه وزير، المالك الذي لا يخرج عن ملكه صغير ولا كبير، المتقدس في كمال وصفه عن الشبيه والنظير، المنزه في كمال ذاته عن التمثيل والتصوير، العليم الذي لا يخفى عليه ما في الضمير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.